Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap titipan nikmat ini bisa kita pergunakan untuk Allah, bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, dan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan pasca diutusnya beberapa delegasi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya membawa informasi atau membawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam tema Umratul Qada. Jadi dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebarkan delegasi-delegasinya ya. Baik, Umratul Qada. Sebagaimana di tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah umrah karena dihadang oleh Quraisy, kemudian membuat perjanjian kesepakatan yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah, di mana isinya tahun ke-6 tersebut Nabi SAW dan kaum muslimin nggak boleh umrah, pulang kembali ke Madinah. Ya, salah satu perjanjiannya. Boleh kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan umrah tahun berikutnya. Itu pun dibatasi maksimal 3 hari. Ya.
Silahkan datang ke Mekah, tapi nggak boleh tahun ini, tahun depan. Batas maksimumnya 3 hari saja. Maka di tahun ke-7 setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma innar Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Dzulqa'dah minas sanati sabi'ah qasidan Makkah. Wa huwa syahrul ladzi saddahu fihi al-musyrikuuna an dukhuliha. Fa'tamara umratal qada." Di tahun ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah qada, ya, sebagai pengganti dari umrah tahun ke-6 yang nggak jadi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Tabaqat karangan Ibnu Sa'ad, annal mu'tamirina biha ma'ahu alaihi salatu wassalam kanu alfain. Jumlah kaum muslimin yang ikut umroh bersama Nabi itu 2000 orang. Berarti lebih banyak daripada saat umroh sebelumnya yang nggak jadi itu. Waktu yang pertama nggak jadi, jumlahnya diperkirakan kurang lebih 1400 orang. Di tahun berikutnya jumlahnya 2000 orang. Wa huwa ahlul Hudaybiyah wa man andasa ilaihim. Sebagian besar adalah yang tahun kemarin nggak jadi berangkat umrah karena terhalang di Hudaybiyah, ditambah lagi beberapa orang yang tergabung dalam kumpulan orang-orang yang umrah ini. Dan tidak ada dari kaum muslimin yang terhalang di Hudaybiyah setahun sebelumnya yang nggak ikut, semuanya ikut. Jadi yang tahun kemarin udah datang ke Mekah jauh-jauh, terus harus kembali ke Madinah tanpa bisa umroh, itu balik lagi semuanya, kecuali bagi beberapa orang yang wafat pada saat perang Khaybar. Ya, jadi kan setelah Hudaybiyah ada perang Khaybar. Ya, di situ ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat sebagai seorang syahid. Ya, dikurangi jumlah itu, selain itu semuanya berangkat umroh lagi yang kedua, umroh qada. Ya. Qala Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy ini mengira bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang ada di Madinah lagi kesusahan. Informasi yang beredar di Mekah begitu. Ini sesaat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah. Oh, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat-sahabatnya lagi sedang kesusahan. Mereka sedang kesulitan, sedang kepayahan. Kayaknya juga nggak jadi itu berangkat umrah tahun ini. Oh, ternyata dilalah yang datang jauh lebih banyak. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan bagaimana kekuatan kaum muslimin, ya, dengan fisik yang prima saat itu. Ya. Saat itu tersebar informasi di Madinah tuh lagi ada penyakit yang merebak. Disebutkan di Madinah ini cuacanya lagi nggak bagus, banyak yang sakit. Tapi nyatanya Nabi datang. Dan Nabi memperlihatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dalam keadaan sehat walafiat, ya, bahkan dengan tenaga prima datang ke Mekah ini. Fasaffa lahul musyrikuuna 'inda darin nadwah liyanzuru ilaihi wa ila ashabihi. Orang-orang Mekah begitu ngedengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin masuk Mekah, mereka tunggu di Darun Nadwah. Darun Nadwah nih markas pertemuan pembesar Quraisy. Mereka nunggu di situ, nunggu kedatangan kaum muslimin untuk ngecek apakah kaum muslimin maksain datang dalam keadaan lemah lunglai begitu. Mereka nunggu-nunggu. Ya. Padahal kaum muslimin lagi fit-fitnya nih. Ya. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida ittaba'a birida'ih. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk area Masjidil Haram,
Nabi ittiba. Ittiba itu membuka lengan bagian kanan. Jadi lengan bagian kanan dari pakaian ihram tuh dibuka, itu namanya ittiba. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW bagi setiap orang-orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, tawaf. Ya. Dalam rangkaian haji atau umrahnya untuk melakukan ittiba. Ittiba itu sekali lagi membuka lengan bagian kanan. Diperlihatkan badan-badan kaum muslimin yang keker-keker ototnya itu. Ya. Ngasih tahu, ini kami sehat walafiat. Nah, wa akhraja 'adadahul yumna. Ya, jadi diperlihatkan lengan berototnya Nabi yang sebelah kanan. Terus Nabi mengatakan, rahimallahu ra'an arahumul yawma min nafsihi quwwatan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang memperlihatkan ya, kekuatan dirinya dari kaum muslimin. Ya. Jadi Nabi minta diberikan rahmat kepada orang-orang yang umroh sambil ittiba itu. Nah, ternyata Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para sahabat. Ya. Sumastalam rukna wa kharaja yuharwilu wa yuharwilu ashabahu ma'ah. Nah, terus Nabi istilam. Ya, istilam tuh bismillahi Allahu akbar, terus memulai ibadah umrah, ibadah tawafnya. Ya. Jadi rukun tawaf itu, rukun umrah ada 5. Ya. Ini sekaligus masuk ya sedikit. Rukun umrah ada 5. Pertama ihram. Ihram ini ya secara bahasa mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Ya. Ihramnya dilakukan di miqat, starting point. Bagi mereka yang dari Madinah, maka miqatnya ada di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Disitulah mereka memakai ihram, terus berniat. Kalau orang umrah niatnya labbaika umratan, ya. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, begitu. Ini di tempat miqat. Rukun yang kedua, tawaf. Nah, tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali. Rukun yang ketiga, sa'i. Ya, sa'i ini ya, berjalan dari Safa ke Marwah ya, sebanyak 7 kali. Hitungannya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, begitu seterusnya, diawali di Safa, diakhiri di Marwah. Terus rukun yang keempat, al-halaq awit taksir, atau kita kenal juga dengan tahallul, motong rambut. Itu rukun yang keempat dalam ibadah umrah. Yang kelima, tartib, artinya harus berurutan. Jadi nggak bisa tuh begitu datang, waduh capek nih kalau kita harus tawaf, gimana kalau kita tahallul dulu? Nggak boleh. Dia harus berurutan. Jadi ihram, tawaf, sa'i, al-halaq awit taksir, atau dikenal dengan tahallul itu. Ya. Nah, Nabi sedang melaksanakan rukun yang kedua nih, tawaf. Sunnah yang pertama, Nabi memperlihatkan bagian lengan kanannya, itu namanya ittiba. Ya. Dan itu menjadi salah satu yang disunnahkan. Ya. Maka sesiapa di antara kita yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dalam rangkaiannya, kemudian bertawaf, maka disunnahkan untuk ittiba itu, membuka lengan bagian kanan. Ya. Terus memulai tawaf dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu satu sisi persis di samping pintu Ka'bah. Itu tempat memulai. Ya. Mulai dari Hajar Aswad putaran pertama, Hajar Aswad putaran yang kedua, begitu seterusnya. Ya. Sunnahnya mengawali dengan mencium. Cuman kalau sekarang sulit orang untuk mencium Ka'bah. Ya. Maka kalau tidak mencium, boleh untuk alams, megang. Kalau itu nggak bisa juga, maka yang ketiga cukup dengan istilam. Ya, istilam itu ya ngasih isyarah gitu. Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Nabi memulai istilam saat itu. Terus setelah itu Nabi berlari, mempercepat langkahnya di 3 putaran pertama, dan para sahabat Nabi ngikut saat itu. Ya, yuharwil itu berlari
mempercepat langkah. Yang kata orang, penduduk Mekah lagi pada sakit, pada kecapean, kelelahan, namun Nabi menampakkan kekuatan kaum muslimin. Udah jauh-jauh dari Mekah, perjalanannya itu bisa 1 minggu sampai 9 hari tanpa istirahat, tanpa bisa tidur di jalan, enggak, mereka melanjutkan terus ya, hanya beberapa kali istirahat sebentar saja. Begitu sampai di Mekah langsung lagi tawaf gitu ya, sambil lari-lari lagi. Kalau kita sekarang kan enak ya, udah ada kendaraan langsung, bisa pakai kendaraan darat, mobil tuh 6 jam sampai sudah kita di Mekah dari Madinah. Bahkan ada kereta cepat sekarang hanya 2,5 jam Pak. Tapi di zaman itu bisa seminggu sampai 9 hari perjalanan ya. Sampai di Mekah lari-lari pula. Wah, ini menggambarkan kaum muslimin itu ya begini, kami kuat gitu ya. Nah, berlari-larinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta haraula kadzalika thalathata ashwat, 3 kali putaran tuh lari-lari Nabi ya. Wa masya sairuha, sisanya Nabi jalan 7 kali, yang 3 lari-lari, yang 4 jalan seperti biasa ya. Qala, disebutkan, wa kana Ibnu Abbas yaqul, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kana nabiyyu sallallahu kana nas yadhunnuna annaha laisat alaihim. Awalnya orang-orang mengira itu bukannya sunnah ya. Nabi hanya ingin memperlihatkan kaum muslimin ini kuat gitu ya. Hanya pengen ngeliatin orang-orang Mekah saja bahwa kaum muslimin yang kalian kira itu lemah, nggak ada tenaganya, nih lihat, bahkan kami bisa lari-lari saat tawaf gitu. Nah, awalnya dikira itu hanya untuk menampakkan saja, tapi ternyata pada saat haji wada, Nabi melakukan lagi tawafnya lari-lari di 3 putaran pertama ya. Nah, lantas kemudian para ulama mengatakan, sehingga kami mengambil kesimpulan itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempercepat langkah tawaf di 3 putaran pertama. Nah ya, tapi kalau sekarang lagi rame terus nih Mekah ya, susah juga untuk lari-lari kecil tuh, karena sedikit-sedikit nabrak-nabrak ya, saking penuhnya saat ini, Masya Allah. Nah, wadzalika anna ar-rasula innama sana'aha li hadzal hayy min Quraisy lilladzi balaghahu anhum hatta idza hajja hajjatal wada' falazimaha famadatis sunnah biha ya, tadi ya, ternyata di haji wada Nabi begitu lagi, sehingga ini menjadi sunnah, kesunnahan ya. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umrahnya begitu ya. Begitu juga pada saat sa'i ya. Dalam riwayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Nabi tetap melaksanakan ittiba saat sa'i. Jadi Nabi nggak menutup pakaian ihramnya itu, masih membuka lengan bagian kanan pada saat sa'i setelah tawaf gitu. Kemudian ada 2 pilar hijau di pertengahan antara Bukit Safa dan Marwah ketika sa'i. Di situ juga Nabi berlari-lari kecil ya. Jadi fisiknya Nabi itu la ilaha illallah, kuat sekali ya. Nabi berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau. Kalau sekarang ini udah bukan 2 pilar lagi ya, sekarang lampu hijau ya, diganti sama lampu. Nah, kurang lebih 50 meter tuh ya, lari-lari kecil. Jarak antara Safa Marwah itu kurang lebih 420 meter Pak ya. Yang 50 meter di tengah itu, nah itu kita disunnahkan untuk lari-lari kecil ya. Ini 7 kali ini, berarti 7 kali 4 sekitar 2,8 kilo tuh ya, ketika sa'i. Nah, jadi Nabi SAW ngasih semacam peringatan kepada orang-orang Quraisy bahwa kami yang kalian kira lemah, kami yang kalian kira nggak punya tenaga, ini loh kami. Bahkan sampainya kami di Mekah, kami langsung umroh. Nah, begitu. Nah,
saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari melaksanakan ibadah umrah, ya. Artinya Nabi 3 hari di Mekah. Kalau umrahnya, jemaah yang dimuliakan Allah, ya mungkin ada yang sudah pernah, tapi mungkin ada juga yang belum. Umrah tuh tidak lama, ya, umrah tuh paling 4 jam. Kalau waktu sekarang selesai, apalagi di zaman Nabi, ya. Mungkin lebih cepat daripada itu. Jadi kalau orang umrahnya cuma 4 jam. Selebihnya kalau mereka ada 1 pekan di Masjidil Haram, ya cuman 4 jam itu aja umrahnya. Selebihnya ibadah di Masjidil Haram. Gitu. Ya, jadi Nabi 3 hari di kota Mekah, umrahnya udah selesai. Ya. Jadi jangan dibayangkan umrah 3 hari terus selama umrah itu 3 hari berturut-turut pelaksanaannya. Enggak. Pelaksanaannya kalau umrah lebih singkat, kecuali haji. Karena kalau haji kita ada wukuf di Arafah, kemudian ada mabit di Mina, ya. Terus nanti ada nafar awal, nafar sani, lebih panjang waktunya. Tapi kalau umrah enggak, rukunnya hanya 5 saja tadi. Kalau udah selesai tahallul ya sudah selesai, ya. Pelaksanaannya dengan waktu saat ini ya mungkin sekitar 4 jam lah kurang lebih, ya. Dalam keadaan normal saat ini. 3 hari Nabi di kota Mekah, ya. Ternyata ada salah satu wanita Quraisy yang bernama Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, ya. Sudah lama menyembunyikan keimanannya, ingin sekali untuk bisa membersamai Nabi SAW dan kaum muslimin, melaksanakan ibadah dengan nikmat, tidak dalam kungkungan orang-orang Quraisy. Tapi apa daya, tidak bisa keluar dari Makkah. Lama sekali dia tahan ini. Sehingga kemudian Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah ini ketika Nabi SAW datang untuk umrah qadha, beliau minta kepada saudarinya namanya Ummul Fadl. Ini kesempatan nih, ya. Dia datangi Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istri dari Abbas, ya, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tolong apa? Tolong, saya pengen bebas memeluk agama Allah. Bahkan lebih dari itu, saya pengen khidmah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi berkenan, saya minta tolong kau untuk sampaikan agar Nabi menikahi diriku. Ya. Sebenarnya beliau udah lama pengen masuk Islam, tapi nggak bisa. Beliau pengen sekali khidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian riwayat menyatakan beliau meminta tolong kepada Ummul Fadl, saudarinya, menawarkan kepada Nabi, mau enggak Nabi untuk menikahi, ya, Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anhu wa arda, ya, radhiyallahu taala anha. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikahi Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya kalau begitu saya akan nikahkan Maimunah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Faqila annahu tazawwajaha wa huwa muhrim. Sebagian riwayat, ya, kata Abdullah ibnu Abbas, ya, bahwa Nabi menikahi Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha di saat Nabi berihram. Ya. Jadi ketika Nabi berihram, cuman akad nikahnya saja. Tapi ini berselisih dengan pendapat mayoritas ulama. Di antara salah satu larangan ihram jelas adalah salah satunya, ya, melaksanakan akad nikah. Itu tidak boleh. Tidak boleh bercampur hubungan biologis antara suami dan istri. Bahkan itu menjadi salah satu larangan yang konsekuensi hukumannya paling besar. Ya. Lah, terus Nabi katanya akad nikah dengan Maimunah saat berihram. Nah, kata para ulama, ya, ini Abdullah ibnu Abbas
Tasyakkak ini ragu-ragu. Ya. Sehingga kata sebagian ulama, enggak, Nabi itu selepas selesai umrohnya baru menikahi, tapi masih pakai pakaian ihram. Jadi udah selesai nih, tapi beliau masih udah selesai tahallul, tapi masih pakai ihram gitu. Nah, kemudian beliau menikahi Maimunah bintul Harits radhiyallahu anha. Ya. Nah, sehingga mayoritas ulama masih tetap dalam keputusan dan pendiriannya. Ya. Salah satu larangan ihram akad nikah. Jadi banyak larangan ihram itu, Pak. Ya. Mulai dari tidak boleh memakai wangi-wangian kalau lagi ihram. Ya. Boleh pakai wangian-wangian lagi kapan? Setelah selesai tahallul, itu udah boleh. Ya. Tidak boleh memotong kuku, nggak boleh motong bulu-bulu yang ada di badan, nggak boleh. Ketika sedang berihram. Ya. Kemudian tidak boleh untuk salah satunya melakukan akad nikah, bercampur suami istri, nggak boleh juga. Ya. Nah, setelah tahallul, nggak boleh. Ketika para ulama mengatakan, ya, maksudnya apa yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas setelah Nabi ihram. Ya, kebetulan masih pakai ihram, itulah yang membuat beliau tasyakkak, ragu. Dikirain saat itu Nabi dalam ingatan beliau sedang dalam keadaan ihram. Padahal tidak. Selepas halal, ya, selepas selesai ihramnya. Ya. Nabi SAW tidak langsung melaksanakan tugasnya sebagai suami, ya, kepada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Diceritakan di sini. Setelah Nabi menghabiskan 3 hari di kota Mekah, wahiyal muddatul lati qada Quraisyan 'ala al-iqama biha, dan itu adalah batas maksimal, ya, orang-orang kaum muslimin boleh tinggal di kota Mekah, habis waktunya. Tapi orang Mekah, orang-orang Quraisy nggak berani negur Nabi. Ini udah hari ketiga, karena Nabi memperlihatkan kaum muslimin ini punya kekuatan gitu, ya. Jadi udah mulai nggak berani macam-macam nih orang Quraisy sama Nabi SAW. Ya. Kalau dulu wah jangan ditanya, ya, boleh jadi diusir dengan dihinakan, gitu. Tapi sekarang udah nggak berani macam-macam. Ini salah satu gambaran bahwa orang-orang Quraisy udah mulai ngedown ngelihat kaum muslimin ini. Ya. Nah, akhirnya didatangilah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kata orang Quraisy, qalu qul li sahibik ukhruj anna faqad madal ajal. Tolong bilang sama temenmu Muhammad itu waktunya udah habis. Tapi nggak berani ngomong langsung sama Nabi. Jadi melalui Ali bin Abi Thalib kasih tahu sama Muhammad, kawanmu itu waktunya udah habis. Nabi juga sesuai, ya, dengan perkataannya tidak akan menyelisihi apa yang sudah menjadi perjanjian. Nabi nggak pernah menyelisih perjanjian. 3 hari selesai, maka Nabi meninggalkan kota Mekah. Ya. Wa bana alaihi salatu wassalam bi Maimunah fi tariqihi ila al-Madinah fi makanin ismuhu Sarif, qarabat Tan'im, thumma ansarafa ila al-Madinah fi Dzulhijjah. Ya, jadi Nabi SAW baru bikin walimahan, ya, pernikahannya dengan Maimunah bintul Harits radhiyallahu anha setelah keluar dari kota Mekah di sebuah tempat namanya Sarif. Sarif ini dekat dengan Tan'im. Ya, Tan'im salah satu tempat mikot, ya, tempat mikot yang ada di Mekah. Itu Tan'im. Mungkin jaraknya sekitar 7 kilo dari Mekah, ya, kurang lebih, ya, 7 hingga 10 kilo, tidak tahu pastinya, ya. Jadi Tan'im namanya, ya. Nah, disitulah Nabi SAW mengadakan walimah dan menunaikan tugasnya sebagai seorang suami kepada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Nanti Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha wafat tahun 51 Hijriah. Ya. Panjang tuh, setelah Nabi wafat tuh masih panjang umur beliau. Dimakamkannya di Sarif lagi. Jadi yang minta adalah Ummul Mukminin. Tolong nanti kalau saya wafat, makamkan saya di tempat di mana dulu Nabi menunaikan tugasnya sebagai seorang suami kepada saya. Di mana? Di Sarif tempatnya. Ya. Jadi boleh Pak ngasih wasiat, ya, sama keluarga. Ini menggambarkan hal itu. Nanti kalau bapak wafat, tolong dimakamkan di kampung sajalah. Boleh, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya. Nah dulu
Ummul Mukminin Maimunah begitu. Ya, begitu. Dulu almarhum ayah saya gitu. Ya, nanti kalau bapak wafat tolong makamkan di sini. Ngomong dulu. Ya. Nah, Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha adalah sosok istimewa. Beliau ini adalah istri terakhir yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan mahar 400 dirham. Ya. Dan beliau ini sosok yang luar biasa. Nabi SAW cinta sekali kepada beliau. Salah satu yang mewakili kecerdasan wanita adalah Sayyidah Maimunah bintul Haris. Ya. Jadi ada beberapa sosok wanita yang menggambarkan kecerdasannya, diwakili oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha salah satunya. Kemudian yang lain daripada beliau adalah Sayyidah Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha. Meriwayatkan 76 hadis kurang lebih dari Nabi SAW. Ya. Dan para ulama mengatakan Ummul Mukminin Maimunah ini adalah orang yang thiqah, terpercaya, ya, keilmuannya. Ya. Bahkan beliau ini bisa untuk berijtihad. Kalau udah sampai ijtihad, tandanya maklumatnya sudah banyak. Ya. Mengeluarkan satu hukum. Jadi ceritanya selepas wafatnya Nabi SAW ada seorang perempuan. Dia bernazar. Kalau nazarnya ini terpenuhi, dia akan berangkat ke Masjidil Aqsa, ya, untuk bisa beribadah, mencari keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Maka hal ini diinformasikan kepada Sayyidah Maimunah. Ya, kata Sayyidah Maimunah, udah nggak usah ke Masjidil Aqsa, di sini saja di Madinah. Karena di Madinah ini keutamaannya siapa yang salat 1 rakaat nilainya 1000 rakaat, lebih banyak daripada Masjidil Aqsa. 1 rakaat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kebaikan dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Kalau engkau saat itu nazar untuk kebaikan rakaat salatmu, maka Madinah lebih utama gitu. Jadi di sini saja. Ya, nah, itu pendapat dari Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha. Ya. Kemudian beliau dikenal sebagai salah satu orang yang rajin sekali menjaga silaturahim. Ya, Sayyidah Maimunah ini. Ya, saudara-saudara beliau dari Banil Hilal, ya, Hilaliyah, itu semua dijaga sekali, kekerabatannya dijaga. Ya. Baik yang secara materi berkecukupan, apalagi yang tidak berkecukupan, dijaga betul silaturahim. Ya. Nah, kita juga mesti kayak gitu. Ya. Nah, apalagi menjelang Ramadan nih. Ya. Hubungan kita dengan kerabat kita, keluarga kita, kalau ada yang kurang harmonis diselesaikan. Ya. Sebelum masuk Ramadan. Ya. Ramadan dengan keistimewaan yang luar biasa tuh bisa habis pahalanya. Yang pertama bagi mereka mudminul khamr, orang yang apa istilahnya ya, keranjingan minuman keras. Nah, itu bisa hilang pahala puasanya. Yang kedua aq liwalidai, orang yang durhaka sama orang tua. Kita yang kemudian ngerasa kurang memperhatikan orang tua kita, minta ridhonya saja. Sebelum masuk bulan Ramadan nih, ya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sama-sama kita saling mengingatkan. Ya, hubungan silaturahim selesaikan. Ya, apalagi sama orang tua. Ah, saya nggak pernah kok berselisih sama orang tua. Ya, kayaknya nggak nyampe durhaka deh. Patokan kita itu tidak baik di hadapan Allah kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra, ngomong saja itu sudah tidak baik. Ngomong yang disebut ini bukan ngebentak ya Bapak Ibu ya. Bapak tahu itu seperti apa? Memang dalam bahasa Arab ini ada sebagian yang simai. Contohnya air yang terus mengalir saat kena hentakan kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam pendengaran itu zam disebutlah zam-zam. Terus kemudian ada angin puting beliung menghancurkan kaum-kaum terdahulu.
angin yang kencang sekali tiupannya hingga terdengar sor, sor, sor. Maka dalam Al-Quran disebut rihun sarsar. Ada dalam surah Al-Haqqah kalau tidak salah itu. Ya. Kemudian orang tua, ya. Fala taqul lahuma uffin. Kita tidak boleh sampai ngucapin Uf itu kayak gimana, Pak? Apakah begitu? Tidak. Itu, Pak, menghela nafas tapi konotasinya negatif. Itu itu nggak diperkenankan dalam agama, Pak. Jadi bukannya ngebentak, bukan. Itu bapak nih udah disuruh minum obat, nggak mau minum obat, kan yang sehat bapak. Bapak itu nggak boleh itu. Tuh kayak begitu. Kalau ada kalimat yang lebih halus dari niscaya Allah akan menggunakan kalimat itu. Jadi jangan sampai kita ini ngerasa, saya mah udah ngasih gaji bulanan sama orang tua saya, aman. Enggak. Ya, ini sebelum Ramadan nih. Ya, minta ridho sama orang tua, minta maaf kalau banyak salah khilaf, yang sengaja nggak sengaja, minta maaf, minta ridho ya. Terus yang ketiga, kalau di hati seseorang ada syahna, musyahid, dendam, sehingga menyebabkan nanti putusnya silaturahim dengan saudara, kerabat, keluarga. Ini hati-hati, bisa hilang nanti pahala puasanya. La yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Kita boleh ngerasa kecewa dengan orang yang menzalimi kita, tapi dikasih waktu sama Allah 3 hari untuk menetralisir hati. Setelah itu balik lagi keadaannya. Ya. Kalau lebih setahun, ya, dalam riwayat lain, ya, dia pertahankan egonya, gengsinya, dia putuskan silaturahim dengan keluarganya, maka seperti dia menghalalkan darah saudaranya. Kalau itu berlanjut sampai dia diwafatkan, belum sempat memperbaiki hubungan yang dia putus silaturahimnya, maka dia tidak layak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhalan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia nggak bisa masuk ke surga awal-awal itu. Ya. Belakangan masuk surga. Karena silaturahim. Jadi bahkan dalam sebuah riwayat pintu surga itu dibuka, futihat abwabul jannah, hari Senin, hari Kamis terutama. Amal-amal juga diangkat di hari Senin dan di hari Kamis. Makanya Nabi suka sekali puasa di hari Senin dan hari Kamis. Bulan Sya'ban juga amal-amal diangkat, turfa'ul a'mal. Maka Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena aku suka amalku dilaporkan. Yang sifatnya tahunan, aku dalam keadaan puasa, kata Nabi. Ya. Jadi kebaikan keburukan itu dilaporkan terus, ya. Sehingga nanti nggak ada kezaliman sedikit pun. Bagi orang yang memelihara kebencian kepada saudaranya, ya, maka saat itu dia tidak bisa mendapat kesempatan kenikmatan terbukanya pintu surga itu. Ya. Maka hati-hati. Belajar dari Ummul Mukminin Maimunah, ya, orang yang gemar untuk silaturahim. Ya. Dan Nabi SAW menikahi beliau pada saat Umratul Qadha. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtitaman, ya, sebagai penutup bulan ini, bulan Sya'ban, jemaah. Kata Syekh Syihabuddin Al-Qastalani, ya, disebutkan bulan Sya'ban ini yatasya'ab fihi khairun katsir. Banyak celah-celah kebaikan. Tapi di bulan Sya'ban seringkali kita tidak ada motivasi banyak melakukan kebaikan. Coba dirasain. Kenapa? Ini waktu deadline terakhir syaitan sebelum nanti dibelenggu. Makanya all out syaitan itu untuk ganggu kita, malas dalam ibadah. Dan Nabi menggambarkan itu dalam hadisnya. Ketika ditanya sama Zaid, Nabi kok banyak sekali puasa di bulan Sya'ban ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika syahrun yang falun nas an ma baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan di mana banyak orang lalai. Saya nggak mau, kata Nabi, lalai. Maka saya berpuasa setiap hari saya. Setiap banyak waktu yang saya jadikan sebagai waktu saya berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, memang ini waktu di mana kita banyak ghaflah, banyak lalai. Ya, maka saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
jadikan Sya'ban ini sebagai momentum kita warming up Bapak Ibu, pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan ya. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling motivasi ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan saat Allah pertemukan kita sudah siap untuk menuai amal-amal saleh kita insyaallah. Mulai dari bulan Sya'ban, maka doa kita Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi keberkahan untuk kita. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Mari kita akhiri dengan sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.